Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Taqriyatus Sadidah li Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita masih di pembahasan sholat jamaah. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang hukum-hukum sholat jamaah. Sekarang kita masuk ke masalah afdoliyatul jamaah. Dikatakan afdoliyatul jamaah ini adalah kathir. Ya, jamaatul kathir afdolu minal jamaatil qalil. Jadi jamaah yang banyak orangnya, makmumnya banyak, itu lebih afdol daripada jamaah yang makmumnya sedikit. Illa fi masail, kecuali di beberapa permasalahan yang jamaahnya sedikit itu lebih afdol daripada yang jamaahnya banyak. Jadi umumnya jamaah yang banyak itu lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Tapi ada beberapa permasalahan jamaah sedikit lebih afdal daripada jamaah yang banyak. Apa saja ini? Yang pertama, idza kanatil jamaah qalil ta'attal bighiyabihi. Ya, idza kana jama'atul qalil ta'attal bighiyabihi. Kalau jamaah yang sedikit akan terbengkalai dengan dia tidak hadir. Misalkan dia ini jadi imam nih, ya, jadi imam, atau dia punya kuncinya langgar atau masjid, sedangkan orang yang sholat di masjid itu dikit. Tapi kalau dia tidak datang, akhirnya bubar sholat jamaahnya, karena dia megang kunci misalkan, atau karena dia yang bisa menjadi imam. Nah, dia bisa jadi imam, yang lainnya mungkin tidak bisa. Maka bagi dia afdal ke situ walaupun jamaahnya sedikit. Itu pengecualian satu. Kemudian yang kedua, idza kana imamul jamaah al-katsir fasiqan. Kalau jamaah yang banyak, ada masjid sebelah rumahnya, jamaahnya banyak, tapi imamnya kita tahu sendiri, imam ini fasik nih. Imam ini orang fasik. Mungkin suka minum khamr atau apa gitu. Maka kita lebih baik pindah dari tempat itu, tidak sholat di situ, di tempat lain walaupun sedikit. Ya, kalau kita tahu, oh imam ini fasik nih, maka kita pindah imam, pindah tempat, walaupun yang kita pindah ini ternyata jamaahnya lebih sedikit. Enggak apa-apa, lebih afdal malah jamaah sedikit tersebut yang imamnya tidak fasik daripada jamaah banyak imamnya fasik. Kemudian idza kana imam yang ketiga, idza kana imamul jamaah katsir sahiba bid'atin la yukaffar biha. Kalau imam jamaah yang banyak itu, ya, ahli bid'ah, tapi ahli bid'ahnya tidak sampai ke kufur, seperti Rafidhi atau Mujassim. Ya, Rafidhi ini ada yang masuknya ke kafir, ada masuknya ke fasik. Ya, Rafidhi itu ada macam-macam. Ada katanya di beberapa kitab pernah disebutkan 27 sekte. Kemudian atau Mujassim ini yang menyerupakan Allah dengan makhluk tapi tidak sampai dengan spesifik. Atau Mujassim. Apa ada yang mengatakan Mujassim ini masuknya ke kufur juga. Karena kan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah apapun itu, baik secara sifat. Nah. Kemudian selanjutnya, idza kana imamul jama'ah al-katsir mukhalifan lil madhab ka Hanafi. Kalau misalkan imam jamaah yang banyak ini ternyata beda madhab seperti Hanafi, tapi sebetulnya kalau kita sholat di belakang yang berbeda madhab itu tidak masalah, tidak pengaruh dengan sholat kita. Kalau ditanya sahkah kita sholat di belakang imam yang madhabnya beda sama kita, jawabnya sah. Walaupun dalam beberapa hal, misalnya contoh ya, imam ini tidak pakai bismillah dan kita madhab Syafi'i pakai bismillah. Gimana hukum sholat kita? Sah, selama imam memang madhabnya madhab Hambali atau Hanafi atau Maliki, yang memang tidak pakai bismillah. Tapi kalau misalkan imamnya ini madhabnya Syafi'i sama kayak kita, sehari-harinya madhabnya Syafi'i, kemudian dia tidak pakai bismillah juga, batal sholat kita. Nggak sah sholat kita jamaah dengan dia. Kenapa? Karena kita tahu imam ini kesehariannya madhab Syafi'i, tapi dia mungkin mau niru-niru gitu. Mungkin baru pulang umroh akhirnya niru sholat jamaahnya dengan tanpa basmalah, ya batal sholatnya dia.
Kalau batal sholatnya dia, kita ngikut juga ikut batal. Kemudian idza kana imamul jamaah katsir sari al-qiraah wal ma'mum batian. Kalau imam jamaah yang banyak tadi cepat bacaannya, sedangkan imam makmumnya ini bacanya pelan. Maka lebih afdal si makmum ini nyari jamaah yang walaupun sedikit lebih afdal tapi bacaannya sama dengan dia sama pelannya gitu. Ada jamaah di masjid banyak yang makmumnya ternyata imamnya cepat dan dia tidak mampu ngikuti. Dia belum selesai Fatihah, imam sudah takbir untuk rukuk misalkan. Nah, tapi ada jamaah sedikit, imamnya pelan bacanya. Bagi dia lebih afdal imam yang sedikit tadi. Jamaah yang sedikit tadi itu lebih afdal bagi dia. Kemudian yang keenam idza kanatil jama'atul qalil tusalla fi waqtil fadilah. Kalau misalkan jamaah yang sedikit itu sholat di waktu fadilah. Sudah sebelumnya kita bahas di bab sholat ada waktu fadilah, waktu utama. Sholat di waktu utama. Setiap sholat 5 waktu itu ada waktu utama. Dan ketika imam melaksanakan sholat jamaah di waktu fadilah, tapi makmumnya sedikit, dan ada imam di tempat yang berbeda, jamaahnya banyak, tapi melakukan sholatnya bukan di waktu fadilah, maka lebih baik untuk kita sholat dengan jamaah yang sedikit tadi, tapi di waktu fadilah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, idza kanatil jama'atul qalil tusalla fi ardil la syubhata fiha. Kalau jamaah yang sedikit sholat di tempat yang aman, maksudnya aman ini bukan tempat yang syubhat. Tempat syubhat itu maksudnya yang tadi kita bahas, misalkan di tempat yang sengketa, tanah yang sengketa atau tanah yang nggak jelas pemiliknya, atau mungkin ghosab tadi yang tidak pakai izin, dia pakai tanahnya orang tanpa izin untuk dilakukan sholat di situ, atau bangun masjid, malahan ada beberapa kasus bangun masjid di tanah yang bukan miliknya. Ini kan tidak sah sih sebetulnya, haram juga haram. Nah, kita tahu seperti itu bagaimana? Ya kita tidak boleh sholat di situ, tapi sholat di tempat lain. Jadi ada beberapa gambaran sholat jamaah di makmum yang sedikit lebih afdal daripada sholat jamaah di makmum yang banyak. 7 gambaran tadi. Tapi kalau selain dari 7 ini, maka lebih afdal kita sholat di tempat yang jamaahnya lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Hadratin Nabi al-Fatihah.